kita akan belajar lagi tentang sifat komutatif. Tapi untuk komutatif hari ini kita belajar tentang perkalian. Jadi kalau sebelumnya tentang penjumlahan, sekarang perkalian. Nah, sebelumnya sama seperti penjumlahan, dalam perkalian pun ada rumus yang harus kita ingat. Kalau kemarin A tambah B sama dengan B tambah A, untuk yang sekarang berarti hanya diganti rumusnya sedikit. A kali B sama dengan B kali A. Jadi perbedaannya hanya dikali saja, tapi tetap caranya sama, yaitu ditukar posisinya ya. Baik, sebelum masuk ke komutatifnya, Miss akan memberikan ilustrasi sedikit tentang bagaimana cara menulis bentuk perkalian yang benar. Ya, misalnya di sini Miss punya ada 3 buah piring. Yang pertama ada 3 buah piring. Kemudian dari 3 piring itu masing-masing terdapat 2 buah apel. Tiga piring, di dalam 3 piring ini ada 2 buah apel. Bagaimana cara menulis perkaliannya? Pertama kita hitung dulu jumlah piringnya. 1, 2, 3. Berarti 3 dikali berapa apelnya masing-masing piring? Betul, ada 2 ya. Jadi 3 dikali 2. Ingat ya, 3 itu adalah jumlah piringnya, 2 adalah jumlah apel pada masing-masing piring. Nah, 3 kali 2 berapa? Karena angkanya masih kecil, boleh dihitung pakai tangan, boleh juga dihitung digambar. Berapa hasilnya? Iya, betul, 6 ya. Baik, itu untuk 3 piring. Bagaimana kalau piringnya sekarang ada 2 piring? Berarti di sini Miss perumpamaan diganti piringnya ada 2. Kemudian dari 2 piring ini masing-masing ada 3 apel. Sekarang bagaimana bentuk perkaliannya? Tadi pertama langkahnya adalah, ya betul, yaitu dihitung dulu jumlah piringnya. Jadi misalnya kalau di sini ditulisnya jumlah piringnya berapa? 1, 2. Kemudian jumlah apelnya dari masing-masing piring adalah 1, 2, 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, jika kita lihat di sini ada persamaan hasil. Yang pertama 6, kedua pun 6. Di sini pertama adalah 3 dikali 2. Kemudian yang kedua 2 dikali 3. Jadi dari sini dapat kita simpulkan 3 dikali 2 itu sama dengan 2 dikali 3. Itu ya. Oke, lanjut ke gambar selanjutnya ya. Nah, di gambar selanjutnya ini misalnya Miss Reto punya telur. Nah, jumlah telurnya itu ada 12 butir. Dari 12 butir telur ini akan Miss tempatkan ke dalam 4 keranjang yang pertama ya. Jadi ada 4 buah tempat. Tempatnya kurang besar ya, jadi harus lebih besar lagi. Nah, jadi di sini mau Miss tempatkan ke 4.
Tapi Miss mau jumlahnya itu dari masing-masing keranjang ini harus sama telurnya. Bagaimana caranya? Supaya sama, kita pindahkan telurnya satu-satu. Jadi mulai sini kita masukkan 1. Kemudian yang ini 1. Kemudian yang ini 1. Kemudian setelah itu masukkan lagi ke sini sampai habis. Masih tersisa, berarti masih ada lagi. Telurnya habis? Ya, telurnya sudah habis ya. Jadi dari 12 telur ini jika kita masukkan ke 4 keranjang, berarti masing-masing keranjang isinya adalah 3 telur. Bagaimana cara penulisan perkaliannya? Sama seperti tadi ya. Berapa? Betul ya. Jadi jumlah keranjangnya dulu ingat. 4 dikali masing-masing keranjang ada 1, 2, 3. Sama dengan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama seperti jumlah tadi ya. Nah itu kalau 4 keranjang. Sekarang Miss mau kurangin keranjangnya karena terlalu banyak, jadi bawahnya agak susah. Miss kurangin keranjangnya 3. Sekarang bagaimana? Tapi jumlah telurnya tetap 12. Ya, bisa nggak ya kalau hasilnya tetap sama? Ya, jadi hanya ada 3 keranjang supaya bawahnya lebih gampang. Nah, lalu telurnya masih sama, ada 12. Lalu Miss akan bagi 12 telur ini ke dalam 3 keranjang dengan jumlah yang sama. Caranya sama seperti tadi ya. Kita masukkan satu-satu ke dalam keranjangnya secara rata ya. Nah, gitu ya. Jadi semuanya sudah habis? Ya, sudah habis ya. Berarti sekarang kita tulis bentuk perkaliannya. Ada berapa keranjang? Ya, ada 3 keranjang. Lalu masing-masing keranjang ada 1, 2, 3, 4. 4 telur. Hasilnya adalah betul sama ya 12. Jadi di sini pun sama. 4 kali 3 sama dengan 3 dikali 4 ya. Jika kita tulis berarti 4 kali 3 sama dengan 3 dikali 4. Ingat ya, berarti ini adalah A, ini B. Kemudian A-nya pindah ke belakang, B-nya pindah ke sebelah sini. Jadi ditukar posisinya ya. Sekarang Miss langsung akan mencontohkan tanpa gambar. Jadi langsung angkanya saja ya. Contoh, misalnya 8 dikali 7 sama dengan ya. Jadi titik-titiknya di sini kita cari. 8 kali 7 berarti di sini A kali B. Berarti yang sudah pindah adalah A. Yang masih kosong? Betul, B-nya. B-nya tadi berapa? 7. Berarti di sini adalah 7. Ya. Kemudian yang kedua, 12 dikali 5 sama dengan 5 dikali. Nah, ini kita teliti lagi. Ingat ya, selalu teliti. 12 dikali 5 sama dengan 5 dikali
Betul, 12. Karena 12-nya belum dipindah. Ya, A kali B, B kali A. Selanjutnya sekarang kalau titik-titiknya kebalik di depan. Nah, ini harus teliti yang seperti ini nih. Kita lihat, di sini A-nya kosong. Di sini B-nya yang kosong. Berarti kita lihat ini adalah B. Ya, karena di sebelah sini B. Berarti B itu nilainya berapa? Iya, betul. Tinggal pindahkan B-nya ke sini. 20. Kemudian di sini adalah A. A-nya tadi berapa? Sudah ada ya, 15. Tuh. Satu lagi biar kalian makin paham. Sekarang kita lihat di sini 18 adalah A. Kemudian titik-titiknya B. Kemudian di sini B-nya ternyata sudah ada 30. Berarti kita samakan. Pindahkan di sini B-nya. Lalu A-nya berapa tadi? Sama seperti yang awal. Berarti 18. Itu ya. Jadi jika ada dua titik-titik yang kosong, kalian harus benar-benar teliti. Lihat yang sudah ada, A-nya berapa, B-nya berapa. Oke anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini tentang perkalian komutatif. Semoga apa yang saya ajarkan bisa kalian pahami. Jika ada yang belum jelas, kalian boleh tanyakan lagi pada orang tua atau boleh pada Miss ya. Sampai jumpa, semoga sehat selalu. Terima kasih.